Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristanti, yang pada pagi hari ini saya sedang melakukan rekam video untuk UKIN di Universitas Sanata Dharma pada PPG Angkatan 1 tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan video layanan klasikal dengan tema atasi boring belajar daring. Video ini saya buat pada hari Selasa, hari ini tanggal 17 November tahun 2020, mulai pukul 8 sampai pukul 9.45. Silahkan simak videonya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Gimana, tetap semangat PJJ-nya? Semangat ya? Banyak tugas? Banyak. Ya. Mohon maaf ya, ini tugas menyela sebentar untuk hari ini ya, karena kan kita sudah lama sekali tidak bertemu muka seperti ini. Saya harapkan nanti dengan kita bertemu ini ada manfaatnya yang dapat kita ambil ya. Oke, sebelum kita memulai layanan pada pagi hari ini, salah satu saya mohon untuk memimpin doa. Yang open mic, Pak Hitriani. Yuk, pimpin doa. Sebelum kegiatan ini berdoa. Semoga dengan diawali dengan doa ini, layanan pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Oke, untuk Mbak Yutriani di mute, ya. Ya. Untuk absen hari ini kalian nanti bisa menuliskan di chat ya, nama sama kelas gitu ya. Jadi kan kita masih sambil menunggu yang belum bisa bergabung, jadi nanti kalian absennya melalui chat saja. Sebelumnya sudah sampaikan tujuan layanan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis karakteristik PJJ. Yang kedua, mampu menganalisis faktor penghambat dari pembelajaran PJJ atau daring. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan teknik mengatasi kejenuhan belajar. Yang keempat, peserta didik mampu merancang gaya belajar yang menyenangkan. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana kita mengatasi boring pada saat belajar daring gitu ya. Nanti pada layanan ini kalian menyampaikan kira-kira perasaan bosan seperti apa yang kalian rasakan selama PJJ ini. Ini kan sudah hampir 7 bulan ya. Jadi pas saya yakin ada rasa-rasa bosan itu yang kalian rasakan. Terus nanti kalian dari sekian bulan ini kira-kira usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk mengusir rasa bosan itu ya. Jadi nanti kalian menyampaikan, beberapa teman menyampaikan, terus nanti teman yang lain menanggapi dari apa yang sudah disampaikan teman itu. Kalian menanggapi, terus kalian memberikan tips dari apa yang sudah pernah kalian lakukan, ternyata kok berhasil mengusir rasa bosan itu. Nanti kalian sampaikan kepada teman yang sudah sharing tentang perasaannya tadi. Seperti itu ya. Oke, tapi sebelum kita mulai ya, kita ice breaking dulu, kita pemanasan dulu ya, supaya kalian lebih lebih semangat gitu ya. Open mic-nya kita akan melakukan permainan tentang ekspresi daring ya, ekspresi kebosanan selama daring. Pada saat kalian mendapatkan informasi ini, ekspresi kalian itu seperti apa gitu ya, ekspresi wajah dan ekspresi ungkapan seperti itu ya. Nah, siap? Misalkan Bu Kris kan nanti menyampaikan
Kalau ada apa? Kalau ada berita seperti ini atau info seperti ini, kalian itu apa ya? Ekspresinya seperti apa? Jadi seperti itu. Misalkan informasinya besok itu masuk sekolah, ekspresinya kayak apa? Seneng, seneng ya. Wah, senang. Ada yang ya kok sudah masuk kan enakan PJJ. Ya. Oke, kita mulai ya. Kalau misalkan hari ini ada informasi tugasnya merangkum dan dikumpulkan hari ini juga, ekspresinya apa? Ada yang gini dendam sama gurunya, itu Puspita ya. Ada yang ngelamun, malah ngelamun. Ya, ekspresinya beda-beda. Ya, terus kalau ada berita atau info PJJ diperpanjang, ekspresinya apa? Apa ekspresinya? Senang. Oh, senang. Ada yang sedih. Ini Anissa tadi kok senang ya kayaknya PJJ diperpanjang ya? Iya, Anissa senang ya? Ya, ada senang tidaknya, Bu. Gimana? Ya, ada tidak. Ya, ada senang dan tidaknya. Terus? Oke, terus kalau ada info yang ketiga, hari ini kalian dapat kuota lagi, ekspresinya apa? Apa ekspresinya? Senangnya gimana? Senang. Nih, ya, alhamdulillah. Wahyu Triani, kalau dapat kuota, ekspresinya kayak apa? Malu, ekspresinya malu-malu. Vina, kalau dapat kuota? Senang. Kalau kami Vina mah dapat senang sama sedih sama aja ya ekspresinya ya. Terakhir, kalau ada info minggu depan itu sudah masuk sekolah, ekspresinya kayak apa? Yeay, senang. Ya, betul. Terus dari ekspresi ice breaking yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira pesan yang ada di dalam ice breaking tadi apa? Dari ekspresi-ekspresi yang sudah ada, itu kira-kira pesan dari ice breaking tadi apa? Ternyata ekspresi orang itu berbeda-beda dalam menyikapi satu permasalahan kan gitu. Mungkin yang si Widya suka, mungkin Stevina sedih, mungkin Vina biasa saja, mungkin dia tersenyum, tertawa, gembira, bahagia dan sebagainya ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke itu kalian menyampaikan sharing, intinya sharing tentang perasaan-perasaan yang kalian rasakan, terutama rasa bosan selama mengikuti pembelajaran daring. Dari 19 anak ini siapa dulu yang mau menyampaikan? Pada saat temannya menyampaikan, saya harap yang lain di mute ya. Ya, siapa dulu yang mau menyampaikan? Silakan, Setiani dulu. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bicara. Saya akan menceritakan apa saja rasa bosan yang saya alami selama mengikuti pelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi saat ini. Yaitu, saya merasa bahwa kurangnya berbicara antara kawan jenis teman-teman gitu. Kan karena pandemi ini jadi jarang ketemu, jadi kayak nggak punya semangat tuh. Kayak tiap hari di kamar sendiri, di rumah sendiri, belajar sendiri, nggak ada kayak biasanya kalau di sekolah ada namanya pembelajaran kelompok, di sini harus mengerjakan tugas sendiri, terus mencari referensi sendiri, semuanya harus dikerjakan secara sendiri pribadi. Sedangkan kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama, gitu Bu. Terus saya juga merasa kalau Bapak Ibu guru tuh selalu mengirim modul-modul begitu Bu, terus banyak yang harus dibaca, mengasih link dari Google atau dari YouTube, terus kita disuruh untuk mempelajari semuanya itu sendiri Bu biasanya. Terus kalau gitu
gimana, dan akhirnya karena dikirim modul-modul tersebut terus-menerus membuat kita tuh menjadi bosan untuk membuka Google Classroom aja bosan Bu. Jadi kalau ada yang ngirim itu lebih baik kita tuh hanya absen, terus selanjutnya kita kayak tugas itu dikerjakan mepet-mepet setelah deadline gitu Bu jadinya. Terus selama ini Septian kan sudah sampai buka Google Classroom aja males karena setiap buka pasti tugas, sementara yang diisi cuma absen. Nah, dari apa yang sudah Septian rasakan itu ada nggak tips yang sudah pernah Septian berusaha untuk saya itu harus gini untuk mengusir rasa bosan itu apa kira-kira? Kalau saya pribadi sesuai mood. Jadi kalau misalnya pagi sampai sore itu mood saya nggak buat belajar, jadi saya belajarnya malam daripada belajar pagi. Jadi saya mau misalnya rangkum semua pelajaran itu pada saat malam hari. Tipsnya berarti kamu mengerjakan itu sesuai mood kamu ya. Pada saat mood lagi baik, oke kita kerjakan semuanya. Nah, pada saat mood nggak bagus ya udah besok-besok aja. Toh mengumpulkannya Nggak gitu dengan satu hari itu Bu. Misalnya pada hari Senin itu dikasih modul untuk rangkum. Nah pada hari itu dipikir kalau menurut saya pagi itu saya kerjain pagi, kalau misalnya siang. Tapi harus satu hari itu harus dikerjakan, nggak boleh kalau enggak tuh. Tapi gini, berarti kan gini, walaupun sebosan apapun tetap ada komitmen ya. Saya harus menyelesaikan di hari ini juga gitu ya. Oke, bagus sekali dari Septian. Mungkin dari teman-teman yang sudah disampaikan Septian Sari, ada nggak tips yang lebih bisa membuat Septian Sari itu memperbaiki atau mengusir rasa bosannya dari apa yang sudah disampaikan itu kan pasti teman-teman pernah merasakan hal yang sama yang seperti yang dirasakan Septian. Kira-kira kasih tips untuk Septian dong supaya dia itu bisa mengusir rasa bosannya itu. Tips untuk menghadapi rasa bosan selama PJJ dari saya adalah yang pertama, buatlah variasi belajar. Misalnya belajar sambil makan snack, sambil nonton film favorit, atau juga sambil mendengarkan lagu-lagu favorit kita, asalkan semua tetap fokus dan tugas terselesaikan. Sesekali tetap meluangkan waktu untuk berrekreasi agar pikiran tidak jenuh. Hobi itu bisa dilakukan di rumah saja tanpa keluar rumah. Yang ketiga, hindari menumpuk tugas. Jadi, jika ada tugas, segera selesaikan supaya tidak menumpuk. Yang keempat, jaga komunikasi dan interaksi dengan teman atau guru. Meskipun sebatas lewat media sosial, pengalaman, atau keluh kesah serta berbagai tips dan saran untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, belajar di rumah senyaman mungkin dan lebih santai supaya ini lebih menyenangkan. Itu tips dari Fani bahwa yang pertama Septian itu harus kenali gaya belajarnya dulu. Mungkin dengan nonton TV, nonton drama yang disukai, mungkin dengan mendengarkan radio, mungkin dengan menyediakan camilan sebanyak mungkin di kamar. Terus yang kedua tetap di rumah ya, tetap di rumah karena kan social distancing betul sekali. Yang ketiga kalau ada tugas segera selesaikan ya di hari itu juga. Jangan sampai menumpuk karena mungkin menurut Fani kalau kamu menumpuk-numpuk kan akhirnya dari tumpukan itu kan semakin menambah malas seperti itu. Terus yang terakhir belajar di rumah senyaman mungkin, jadi maksudnya mungkin desain ruang belajar kalian itu senyaman mungkin supaya apa? Menumbuhkan motivasi dan mengusir rasa bosan. Seperti itu bisa diterima Septian ya? Bisa Bu. Iya, bagus sekali. Itu dari tidak hanya untuk Septian saja, tapi untuk teman-teman yang lain kalau ada yang merasa bosan, kok gini-gini terus, itu bisa diterapkan. Ya, bagus sekali. Terima kasih Septian sama Fani. Untuk yang selanjutnya, ada yang mau meluapkan perasaannya lagi? Nobita mungkin open kamera. Iya Bu, jadi ini saya akan berbagi cerita tentang rasa bosan yang pernah saya alami ketika pembelajaran daring di rumah. Jadi pertama itu karena tidak bisa bertemu dengan teman. Jadi kalau ataupun ada soal yang sulit, teman-teman kan karena sulitnya diri saya untuk bisa memahami materi. Biasanya kan saya meminta orang tua saya untuk menjelaskan, tapi nggak semua materi itu orang tua saya bisa. Jadi saya berusaha sendiri gimana caranya saya bisa paham. Biasanya kan
waktu awal dikasih materi itu ada rasa ingin untuk mencari solusi, ada rasa ingin untuk mengerjakan. Tapi kalau udah capek itu biasanya udah mulai bosen dan berhenti belajar. Terus yang ketiga, itu jujur saya belum bisa menemukan motivasi yang kuat untuk diri saya. Saya itu belajar untuk apa dan saya itu belum bisa menemukan kaitannya dengan pengetahuan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Yang saya rangkum dari apa yang diceritakan Novita, bahwa yang pertama itu rasa bosan itu timbul karena Novita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ya kan. Kalau mungkin kalau bisa bertemu teman-teman kan bisa sharing, kalau ada soal yang tidak bisa sharing dengan teman, kan seperti itu. Terus yang kedua, pada saat sulit memahami pelajaran, Novita berusaha bertanya sama orang tua, ya, karena orang tua bisa menjelaskan tapi tidak semuanya. Ada beberapa yang orang tua belum paham, ya, tidak bisa. Akhirnya Novita berusaha untuk mencari sendiri, kan, untuk belajar sendiri lah. Karena sudah capek, minta bantuan siapa lagi, akhirnya kan rasa bosan itu muncul. Terus yang ketiga, Novita sendiri belum bisa menemukan motivasi belajar. Jadi untuk apa sih aku belajar, seperti itu ya. Iya. Jadi karena belum menemukan aku belajar untuk apa, akhirnya kan jadi malas, ya kan. Iya, betul. Yang sudah Novita lakukan untuk mengatasi kebosanan itu apa kira-kira yang selama ini sudah pernah dilakukan? Jadi yang sudah pernah saya lakukan itu yang pertama, orang tua saya itu menyarankan saya untuk ikut bimbel online, Bu. Jadi saya diminta ikut bimbel online, terus sama orang tua saya itu disuruh mencari bimbel online yang banyak soal tryout-nya. Katanya itu bisa saat belajar, setelah mempelajari materi, setelah mempelajari modul yang diberikan itu bisa langsung mengetes kemampuan. Jadi sampai mana kemampuan saya itu belajar, saya bisa ikut contoh-contoh soal tryout di bimbel. Terus saya juga sudah bisa belajar sama teman saya yang dekat rumah, cuma seminggu sekali, tapi setidaknya bisa berdiskusi, bisa saling share, bisa bertukar pendapat. Ada dua yang sudah dilakukan Novita untuk mengusir rasa bosannya. Yang pertama, disarankan sama orang tuanya untuk ikut bimbel, karena kan benar, ini kan sudah kelas 12. Jadi menurut orang tua, dengan mengikuti bimbel itu, tryout online, Novita bisa tambah pengalaman, dan soal-soal tryoutnya itu bisa mengetes kemampuan Novita. Sebenarnya sampai mana sih kemampuannya saat ini, kan seperti itu. Terus yang kedua, dia berusaha untuk belajar kelompok dengan teman yang dekat rumah, walaupun baru 1 minggu sekali. Ya, betul sekali dari yang sudah disampaikan. Kira-kira teman yang lain ada yang mau menambahkan, kira-kira tips apa yang tepat untuk Novita lakukan untuk mengusir rasa bosannya? Saya komentari dari Novita, mana cara mengatasi bosan selama daring versi saya. Pertama itu tetap terhubung dengan teman. Di COVID-19 seperti ini, pasti kita sulit untuk bertemu dengan teman. Akan tetapi, tetap berada di rumah bukan berarti tidak bisa berkomunikasi dengan teman sekolah, sahabat, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini banyak aplikasi yang menunjang berkomunikasi. Kita tetap bisa berkirim pesan ataupun melakukan panggilan suara, video untuk berkomunikasi. Kedua, gunakan aplikasi belajar. Untuk mempermudah kegiatan belajar di rumah, saya biasanya menunjang kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi belajar online yang tersedia di App Store dan Play Store. Apalagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan kuota belajar secara gratis, sayang jika tidak digunakan. Selain itu, kita juga bisa mencari referensi lainnya, mungkin dari internet dan buku elektronik. Ketiga, tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya bagaimana belajar sistem daring. Hal ini merupakan suatu masalah bagi saya dan mungkin bagi para siswa lainnya, karena awalnya saya berpikir bahwasanya akan mengalami kesulitan selama mengikuti pelajaran daring ini. Akan tetapi, semakin ke sini, saya menepis perasaan itu jauh-jauh.
karena semua itu mudah apabila dijalani tanpa dengan keluhan-keluhan yang tidak penting. Keempat, nikmati liburan. Usai memenuhi kewajiban belajar daring, tidak ada salahnya untuk menikmati hiburan dengan mendengarkan streaming video, musik, ataupun bermain game. Tetapi ingat, jangan lupa waktu untuk membatasi dunia maya dengan tidak berlama-lama mengaksesnya. Kelima, atur jadwal belajar. Bagaimana juga saya sebagai siswa berkewajiban belajar tetap harus dipenuhi karena berada di rumah bukan berarti libur. Di situ saya biasanya menulis rincian jadwal belajar dari hari Senin sampai Jumat. Sebagai contoh ada tugas ataupun materi. Setelah itu jika sudah selesai saya akan mencoret daftar tersebut. Dari situ saya bisa lebih enjoy dalam daring karena membuat rincian tersebut yang pasti tidak akan lupa akan tugas dan tidak terus menerus kejar-kejar yang akan merusak mood saya dan menimbulkan rasa malas untuk belajar. Keenam, lakukan kegiatan yang menyenangkan seperti membaca buku, seperti novel, majalah, dan lain sebagainya. Tapi di rumah banyak sekali. Kedua, bagi yang suka menulis, lakukanlah menulis selama dari ini. Kesempatan yang bagus buat menciptakan sebuah karya selalu dari juga olahraga. Itu saja. Tuh, iya, itu saja. Ada 6 yang sudah disampaikan Stevina untuk Novita dan untuk teman-teman berdasarkan pengalaman Stevina, ya kan? Ya. Yang pertama itu bahwa kalian itu harus tetap terhubung dengan teman, ya. Jangan diartikan bahwa kalian itu di rumah itu tidak bisa terhubung dengan teman. Nah, kan banyak sekali cara atau media yang dapat kalian gunakan untuk berkomunikasi. Ada WA, ada BM, bisa video call, dan sebagainya. Terus yang kedua, gunakan aplikasi belajar online. Ya kan? Menurut Stevina kan kalian sudah dikasih kuota gratis kan dari pemerintah, jadi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Karena kan aplikasi-aplikasi online yang tersedia kan juga banyak sekali. Jadi yang kalian harus memaksimalkan apa yang sudah kalian terima. Terus yang ketiga, jangan pikirkan beratnya PJJ. Dipikir berat ya memang berat. Tapi kalau dijalani, Stevina yakin kalian bisa. Dia sendiri menyampaikan bahwa dulu itu pada saat mau PJJ, dia tidak bisa membayangkan saja nggak bisa, ya kan? Gimana kalau PJJ, gimana ini harus belajar sendiri dan sebagainya. Tapi nyatanya setelah dijalani dengan tetap termotivasi, nyatanya bisa. Seperti itu ya Stevina. Terus yang keempat, nikmati hiburan. Yang saya tangkap di sini tentang game. Sekali waktu boleh main game, karena kan itu untuk hiburan. Nggak mungkin kan kita seharian atau seminggu full mengerjakan tugas, karena otak kita pun juga perlu istirahat untuk refreshing. Tapi tetap Sabina menyampaikan jangan lupa waktu, seperti itu ya. Terus yang kelima, atur jadwal belajar, ya. Jadi kalian harus punya punya jadwal terutama yang kegiatan penting itu diprioritaskan, terus nanti dibagi-baginya. Terus kalau sudah dilakukan, menurut Stevina dicoret. Oh, hari ini jadwal saya gini. Kalau sudah coret, berikutnya coret sampai kegiatan yang terakhir. Terus yang keenam, lakukan kegiatan yang menyenangkan. Contohnya baca novel, baca komik, baca buku motivasi. Kan banyak sekali yang bisa kalian baca. Membaca online pun juga banyak sekali kan referensi-referensinya. Terus yang terakhir, tuangkan melalui tulisan. Mungkin Stefani sendiri kan senang menulis ya. Jadi menurut Stefani, kesempatan-kesempatan yang ada kalian tetap di rumah itu bisa digunakan untuk menulis. Jadi selama PJJ ini ada karyanya, jadi tidak hanya sia-sia. Seperti itu kan Stevina? Iya, bagus sekali. Itu tips dari Stevina untuk Novita dan untuk teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara yang selama ini sudah dilakukan Stevina dalam mengusir rasa bosan. Terima kasih Stevina, sukses selalu, semangat selalu. Ya, bagus sekali.
Novita? Makasih. Iya, Novita, gitu ya. Ya Bu, kasih. Semoga Iya Novita. satu kelas, satu kelas tapi tidak pernah bertemu ya. Untuk selanjutnya, saya sampaikan ini ada materi kita pada pagi hari ini melalui PowerPoint ya. Saya tampilkan untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang atasi boring belajar daring seperti yang sudah kita diskusikan di atas ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perasaan bosan, kita pelajari lagi tentang karakteristik pembelajaran jarak jauh atau bahasa kerennya disebut dengan e-learning, yaitu pengajar dan peserta didik tidak berada dalam satu ruang yang sama saat proses belajar mengajar berlangsung. Yaitu kan mungkin Bapak Ibu guru di rumah, kalian juga berada di rumah, tapi masih tetap bisa bertemu. Terus yang kedua, penyampaian materi ajar dan proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Kalian bisa menggunakan HP, kalian bisa menggunakan laptop, dan sebagainya. Menekankan pada cara belajar mandiri, namun ada lembaga yang mengaturnya ya. Di sini kalian dituntut untuk belajar mandiri, tapi tetap kita itu mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti itu, ada aturannya. Jadi kita tidak hanya belajar semaunya, tapi semua itu tetap ada aturannya. Terus peserta didik dapat mengatur waktu belajarnya sendiri sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesiapannya. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa mengatur waktu kalian sendiri ya, seperti yang sudah disampaikan teman-teman kalian di depan ya. Terus ada faktor penghambat PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama, tidak semua guru melek teknologi. Bisa dibuktikan dengan mungkin ada Bapak Ibu guru yang hanya memberikan tugas itu saja, jadi kok disuruh merangkum saja, jadi kalian merasa bosan seperti itu ya. Terus ada keterbatasan ekonomi, mungkin ada sebagian dari teman kita yang secara ekonominya kurang, itu bisa dilihat dari HP-nya tidak support dan sebagainya. Jadi kan dia merasa kesulitan, jadi pembelajarannya terhambat seperti itu. Terus jaringan internet, nah ini yang selama ini menjadi permasalahan di kalangan kita ya, bahwa jaringan internet itu tidak bisa diprediksi seperti itu. Yang terakhir, biaya atau kuota. Kadang-kadang orang tua kita kan merasa terbebani dengan kalian selalu minta kuota, mungkin hari ini sudah minta, beberapa hari yang ke depan sudah minta lagi. Jadi ada beberapa orang tua yang merasa keberatan pada kuota. Terus cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, kalian bisa mengatur waktu sebaik mungkin ya. Atur waktu kalian, kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk main game dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, seperti yang disampaikan Stevina tadi ya, jadi kalian mengatur waktu sebaik mungkin ya. Terus menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang disukai. Jadi kalian harus tahu cara belajar kalian itu seperti apa. Yang pertama mungkin ini bisa diterapkan yaitu dengan menggunakan mind mapping atau peta konsep. Nah, di konsep, jadi misalkan itu kan logika, contohnya ada pelajaran matematika. Kalau kalian membuat peta konsep seperti itu kan selain mudah dipahami juga menarik kan. Nah, jadi bisa untuk menumbuhkan motivasi belajar. Terus mungkin kalian bisa belajar dengan merekam atau melakukan. Nah, jadi mungkin tadi ada yang gaya belajarnya harus dengan mendengar dan sebagainya. Terus ini yang terakhir, charger motivasi kamu secara rutin. Nah, jadi motivasi kamu itu perlu dicas ya, seperti HP kan, kalau lowbat harus ada cas supaya lebih full lagi. Kalau di sini kalian motivasinya supaya full lagi. Bagaimana caranya? Dengan melakukan me time atau memanjakan diri sendiri. Caranya banyak sekali, seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa kalian bisa
meluangkan waktu, pokoknya mengosongkan pikiran tentang pembelajaran. Kalian bisa main game, kalian bisa main keluar sama teman-teman atau nonton, nah, tapi tetap harus membatasi diri dan waktu seperti itu. Terus nih, kalian bisa merancang gaya belajar yang menyenangkan. Nah, di sini ada 3 gaya belajar ya, ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar itu didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran. Ini setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, nanti setelah ini kalian ada lembar kerja peserta didik yang nanti kirim lewat Google Form ya, melalui chat WA. Terus nanti juga ada evaluasi, ini sama nanti melalui Google Form juga. Yang terakhir nanti kita refleksi. Jadi seperti itu materi kita pada pagi hari ini. Oke ya, dari apa yang sudah Bu Kris sampaikan melalui PowerPoint tadi, kira-kira pengalaman baru apa yang kalian peroleh dari penjelasan materi di atas? Pengalaman baru yang saya peroleh dari materi yang disampaikan di sini, saya menganalisis pelajaran jarak jauh atau jaring, faktor-faktor yang menghambat pelajaran daring, teknik mengurangi rasa bosan, dan bisa mengenali gaya belajar yang saya lakukan. Kira-kira ya, sudah mengenali gaya belajarnya ya Stevina ya. Kira-kira Stevina gaya belajarnya yang mana? Visual, belajar dengan cara melihat. Oh ya, belajar dengan cara melihat. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, akhirnya kan Stevina bisa menemukan. Setelah itu kan nanti Stevina bisa merancang gaya belajar visual itu saya penerapannya bagaimana, kan seperti itu ya. Semoga nanti bisa menerapkan dan bisa meningkatkan motivasi dan mengusir rasa bosan gitu ya Stevina ya. Terus selanjutnya saya tayangkan satu video. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu lagu tentang Jangan Menyerah judulnya ya. Kira-kira pesan apa yang ada di dalam lagu itu untuk kalian yang pada saat ini sedang mengalami PJJ ini? Coba siapa? Saya, Bu. Ya, Fani. Terlepas dari semua kesulitan yang kita alami selama PJJ, kita tetap bisa tetap bermanfaat. Jadi selama PJJ ini kita harus melakukan hal yang sebaik mungkin supaya semuanya tetap bermanfaat. Yang lain, Adinda. Ya, Bu. Adinda dulu, nanti Stevina. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita jalani selama ini. Contohnya, PJJ ini kita menghadapi kesulitan, tapi kita harus tetap semangat dan mensyukurinya. Semua pasti ada hikmahnya. Jadi apapun keadaan yang kita rasakan saat ini ya, tapi kita harus selalu bersyukur dan sambil berdoa semoga semua ini akan segera berakhir gitu ya. Untuk belajarnya tetap semangat apapun yang terjadi. Saya, Bu. Dia, ayo. Jangan pernah menyesali segala yang terjadi karena setiap manusia pernah melakukan salah dan juga mendapatkan cobaan. Ya, jangan pernah menyesali apa yang terjadi. Ya, jadi mungkin yang hubungannya dengan PJJ ini mungkin kalian pernah merasa bosan, pernah merasa malas dan sebagainya, tapi tetap jangan disesali karena dari situlah kalian bisa belajar, bisa koreksi diri ya. Nggak mungkin kita sebagai manusia itu tidak pernah melakukan kesalahan, tapi belajar dari situ kita bisa lebih evaluasi diri supaya kedepannya lebih baik, seperti itu ya. Terus yang terakhir ini, perasaan apa yang muncul pada saat kalian mengikuti layanan ini? Kalau menurut saya merasa senang karena saya dapat mendapatkan ilmu baru. Senang karena mendapatkan ilmu baru. Ya. Mendapatkan pengalaman baru. Puspita tadi open mic, ada yang mau disampaikan? Mau menambah motivasi belajar. Bu, kalau
yang tadinya udah mulai malas, udah mulai boring, kalau dengan ini kan lebih bisa sharing, bisa menambah motivasi gitu, Bu. Buat kita harus tetap dengan ini dia jadi termotivasi. Kalau mungkin yang selama ini sudah bosan, dengan kita bertemu muka dengan teman-teman ini, paling enggak kan kita mengobati rasa kebosanan yang selama ini ada. Seperti itu ya Puspita ya. Bagus, bagus sekali. Terus satu lagi Puspita, open mic. Hal apa yang akan kamu lakukan ke depan, karena kan kita kan belum tahu PJJ ini akan berakhirnya sampai kapan kan. Terus hal ke depan yang akan kamu lakukan apa? Kaitannya dengan belajar, kaitannya dengan motivasi. Ya, kalau saya itu belajar itu harus belajar karena kita itu kan sebagai siswa, jadi tugasnya itu kan cuma belajar. Terus apapun yang terjadi, kita itu harus tetap semangat dan kita itu masih memiliki masa depan. Jadi ada perjuangan masa depan kita gitu. Iya, bagus sekali. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat karena kita punya masa depan. Ya. Oke, kesimpulan pertemuan layanan pada pagi hari ini. Di sini Bu Kris menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini bahwa rasa bosan itu pasti sering muncul pada diri kita. Tapi dengan catatan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perasaan yang muncul itu wajar ya, karena kan kita memang melakukan sesuatu yang itu saja kan pada akhirnya kan muncul rasa bosan. Tetapi kalian harus tetap memupuk motivasi kalian. Jangan sampai keadaan yang seperti ini itu menumbangkan semangat kalian yang nanti pada akhirnya akan berdampak kurang baik pada diri kalian. Itu ya, tetap semangat walaupun belum tahu kapan akan berakhir, tapi kan kalian tetap berjalan. Sekolah tidak berhenti ya, kalian tetap berproses. Seperti itu ya, tetap semangat. Untuk selanjutnya, kalau misalkan ada yang ingin disampaikan atau ingin di-sharingkan, kalian bisa japri. Mungkin ada permasalahan, Bu, saya itu kok tetap memiliki bosan itu selalu hadir, bagaimana? Bu Kris tetap membuka diri. Kita bisa sharing melalui WA, bisa mungkin ada yang mau video call, bisa. Jadi sekecil apapun masalah kalian itu harus tetap dikomunikasikan. Mungkin kalau sama orang tua merasa sungkan atau bagaimana, Bu Kris tetap bersedia ya, karena jangan sampai apa yang kalian rasakan itu mengganggu pembelajaran dan proses kalian. Nah, jadi seperti itu ya, tetap semangat. Yang pasti itu ya, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Sebagai akhir dari pertemuan kita, karena tadi ada awal kita sudah berdoa, pada akhirnya sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Septian, pimpin doa. Open mic. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Ya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan atas kehadirannya dan keaktifannya. Harapan saya semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua ya. Seperti itu. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.